Selamat datang di salah satu puncak tertinggi di Kabupaten Ponorogo. Namanya Gunung Kukusan. Berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dari sini, kami bisa menikmati udara sejuk sekaligus suasana alam yang menenangkan. Susuku wis entek. Adep apa nyandina iki nggo? Nah, dulu aku gak lang. Lah, kuwi jek suwi. Mending ayo olahraga dhisik. Olahraga apa lho? Lah, kuwi lang olahragane gledekan. Oh, gledekan. Ayo. Kali ini, aku mau ajak teman di rumah berpetualang di Desa Tempuran, Kecamatan Sawoo. Salah satu daerah dataran tinggi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ngebolang yuk! Nah, ayo Ki, ayo Bin. Ayo. Ngeng, ngeng. Ayo, kejar aku. Bolangers, seru banget nih. Namanya gledegan. Salah satu permainan tradisional yang cocok banget dimainkan di daerah pegunungan. Karena jalur lintasan yang berliku dan tidak rata, membuat permainan ini semakin menantang. Awas, minggir! Latan kok kayu ngono iki? Nek jelung apa engko? Kayak aku mbiyen yang ngono kuwi nek cilik. Nah, awas minggir! Iya, langsung aja, Mbak. Kurang mengen. Mbak, malah ditabrak piye to linggar kok ya Mana nabrak sepurane lho, Mbak. Sapa iki? Iki koncoku, Mbak. Aku bolang, Mbak. Oh, bola. Pernah ngombe wedang garu durung? Durung, Mbak. Ya wis, ayo melu Mbak. Sik golek godhong yo. Ayo. Oh iya lali. Kebone ning kono ya. Yo. Tinggal aku. Oh iya Bolanger, pohon gaharu adalah salah satu sumber daya alam hasil hutan yang berharga mahal. Tidak heran jika semakin hari semakin banyak dicari. Bolangers, ini nih aku udah sampai di kebun gaharu. Ternyata pohon gaharu saat ini nih udah langka banget. Padahal banyak lah manfaatnya. Oh iya tuh Mbak. Iya lang. Nah, Apa? galiewi mau lang iso didadekke pewangi. Nah, kristale kuwi mau ya iso didadekke aromaterapi. Nah, godhonge iso didadekke wedang lang. Uniknya, pohon gaharu jenis tertentu dapat dibudidayakan di sini. Dengan perawatan yang tepat, lebih dari 200 benih pohon gaharu berhasil tumbuh dengan subur. Ayo Ki, Hati-hati Ki, dhuwur lagi. Kancana pulang ya. Selain inti kayu atau galih yang berharga mahal, daun gaharu ternyata bisa dimanfaatkan untuk wedang. Yuk kawan, bantu aku memetiknya. Lang, siswi lang, nang lang, aku reo kan lang. Linggar latihan. Yes, latihan banyak lang. Pas nempel lagi. Wes coba ini nama cuy. Ya, tak nih untuk ini. Aja sing nom lang. Aja sing nom Ki. Piren sing tuwek ae. Aku gak boleh kok. Bolangers, pohon yang berumur 8 tahun lebih punya tinggi lebih dari 15 meter. Bolangers. Ternyata nggak semua daun gaharu bisa dijadikan wedang. Nih ciri-ciri daun yang bisa dijadikan wedang nih. Nih, kalau disobek ini nggak ada getahnya. Ciri-cirinya daunnya tebal dan nggak ada getah. Walaupun ada getah, pasti sedikit dan bisa dihilangin. Sebelum dijadikan wedang, daun gaharu masih harus melalui proses yang panjang. Daun gaharu dirajang dan dikeringkan dulu. Perlu waktu 3-4 hari untuk bisa menyeduhnya. Soale urung godhonge lah. Wes rasa khawatir wes bek di sana. Nangkap caranya. Bolangers, lanjut ngebolang lagi yuk. Mencari ikan wader memang susah-susah gampang Bolangers.
harus jeli dan teliti. Tuh, Yogi sudah dapat. Ling, oleh Ling. Dengan alat tangkap sederhana ini, kami lebih mudah menangkapnya loh. Karena ikan wadar lebih senang berenang di permukaan air, bukan di dasar sungai. Apalagi dengan penampang cikrak yang lebar, jadi ikan gampang sekali tertangkap. Wes akeh yo, Enggak? Iya, ayo gelana yuk. Ayo gelana kene lah. Ayo. Oh iya, warga di sini sangat menjaga kelestarian alam. Tidak membuang sampah di sungai dan menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan. Termasuk tidak menggunakan putas dan setrum. Jadi, jangan heran kalau kami bisa dapat ikan dengan mudah. Bolangers, ternyata cari ikan wadar itu mudah banget. Apalagi pas musim kemarau gini. Nah, ikannya banyak toh. Soalnya airnya dikit, jadi pergerakan ikannya gak kemana-mana. Yuk kawan, saatnya kita masak. Bolangers, kalian tahu nggak aku mau buat apa? Pasti kalian nebaknya kan mau buat nasi tiwul. Eits, kalian salah. Aku mau buat dempul. Dempul dibuat dari bahan tepung gaplek. Begini cara membuatnya. Gaplek atau singkong kering ditumbuk menggunakan lumpang. Alat tumbuk tradisional ini bisa mengubah gaplek menjadi butiran singkong yang kasar. Selanjutnya ditampil untuk mendapatkan tepung gaplek yang halus. Ayo, semangat Kak! Alvin sedang menyiapkan bumbunya. Ada garam, bawang putih, dan ketumbar. Gampang sekali Bolangers. Semua bumbu diulek sampai halus. Wes lah, iki wis cukup. Oh, ya wis dah. Ayo melu aku gitu. Nah, iki. Kalau kedua bahan sudah siap, baru deh dibuat adonan. Bumbune wis dadi po, Bro. Wes, Mbak. Banyune langsung tak ngene Oh, coba. Caranya dengan menambahkan sedikit air untuk melarutkan bumbu. Kemudian masukkan tepung gaplek dan adon sampai semua bahan tercampur. Cuk sithik mengket mau. Wih, keren kan Bolangers? Kak Novi emang paling jago. Mantap Kak! Apa lah? Kena gepong. Malah Wes saya gue iki ya. Yuk kawan, kita lanjut memasaknya. Setelah adonan siap, sekarang waktunya untuk menambahkan ikan wadar. Tapi dengan membuat bentuk cap 3 jari. Meski sederhana, cara ini tidak boleh diabaikan. Karena dengan begini, dempul menjadi lebih gurih dan cepat matang. Lebok. Sing kono ya isinan. Sreng. Dempul dimatangkan dengan cara digoreng. Tapi sebelum dimasukkan ke wajan, pastikan minyak sudah panas. Jadi dempul bisa cepat matang. Kilo gedone. Walah gitu. Bolangers, ternyata ini hasil dari daun gaharu yang udah dikeringkan nih. Ini adalah cara menyeduh wedang gaharu Bolangers. Masukkan daun gaharu yang sudah dijemur, tambah dengan sedikit gula. Lalu seduh dengan air panas.
aduk, dan wedang gaharu sudah bisa dinikmati. Bulangers, ternyata rasa dari wedang gaharu ini enak banget, sama persis kayak teh. Apalagi diminum seperti di tempat yang kayak gini, kan dingin, jadi bisa menghangatkan tubuh. Juga bisa menambah daya tahan tubuh. Sekarang aku mau coba ini, jempolnya. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Bisa mencoba rasa wedang gaharu dan dempul wader. Linggar mengajakku datang ke tempat pembuatan jenang mirah, salah satu oleh-oleh khas Ponorogo. Di sini aku bisa melihat langsung cara membuat jenang mirah yang sudah ada sejak tahun 1955. Jenang dibuat dari bahan santan kelapa, tepung beras ketan, dan gula merah. Setiap hari, rumah produksi ini memerlukan ribuan butir kelapa untuk bahan santan. Tidak hanya dari Ponorogo, kelapa didatangkan dari Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan. Bahan kedua adalah beras ketan. Sebelum diolah, butiran beras lebih dulu direndam 1 malam penuh. Selanjutnya, dicuci sampai bersih. Oh iya, selain jenang ketan, di sini juga membuat jenang dari bahan beras biasa dan campuran keduanya. Setelah beras bersih dan kering kembali, selanjutnya beras digiling. Hasilnya adalah tepung beras yang sudah siap dimasak. Bulangers, ini nih jenang, bukan, ini cuma gula merah. Itu tuh gula merah yang tadi banyak itu dikumpulkan, terus dipanaskan, jadinya mencair gini. Bahan yang terakhir adalah gula merah. Sebelumnya gula merah dalam bentuk padat dipanaskan dalam tungku raksasa sampai mencair. Awas, minggir! Bulangers, ini nih bahannya yang akan kita buat jenang. Yuk ke sana yuk buat kita masak yuk. Selamat datang di tungku memasak jenang mirah. Di sini ada lebih dari 15 tungku yang siap digunakan. Memasak yuk! 3 jenis bahan dimasukkan secara bergantian ke dalam ketel atau wajan besar. Mulai dari santan dan kemudian tepung beras. Pakde, bibar nuang nih santan apa mana? Nuang tepung bolang. Oke, yuk. Nang kudu iki nunggu mau dhisik. Nah, saiki nuang tepungnya kono sing siap. Oh, Yo. mereka mau nih. Ayo pindah rono. Masing-masing wajan dilengkapi dengan mesin pengaduk. Mesin ini sekaligus menggantikan tugas manusia untuk mengaduk adonan tanpa henti. Usaha kuliner turun-temurun ini tetap mempertahankan kualitas rasa dari dulu sampai sekarang, termasuk alat dan cara memasaknya. Salah satunya adalah bahan bakar yang tetap menggunakan kayu. Bulangers, ini nih step terakhir, tinggal masukin gula merahnya. Wah, ini nih yang paling seru. Setelah matang, jenang dicetak dengan dilempar seperti ini. Wah, api.
gede terus Bulangers, seru banget loh, kayak main bulu tangkis ya. Aksi ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya yang sudah terlatih dan terbiasa. Mbak, ini paling dicobi loh. Ayo kilo misal. Bulangers, aku pernah coba jenang kayak gini dari oleh-oleh temanku. Nah itu rasanya hampir sama, gurih sama manisnya gak kelebihan. Jadi kalau aku makan banyak kayak gini gak enak. Ya lo gak? Enak ya? Enak. Keunikan dan cita rasa jenang yang melegenda membuat jenang Mira menjadi salah satu oleh-oleh khas Ponorogo yang paling populer. Mau coba lagi? Enak ya? Piye rasane, Lang? Enak deh. Aduh, wis engko dibungkus dibawa pulang ya, Lang. Iya. Ayo kawan, kita harus segera sampai ke tempat pertunjukan reog nih. Karena si Linggar harus tampil di sana. Apa le walang ngeget-geti barang? Pak Le nunut tenggen reokan Pak Le. Dari kan ngendi? Pak Le aja ngeliat mriko toh. Ya. Lah nggih teng mriko. Oh ya mas saya bareng ayo. Ya. Cihuy, seru banget nih Bolangers. Ini adalah pengalaman pertamaku naik circle. Circle adalah mesin pembelah kayu yang dibentuk khusus sehingga bisa dikendarai. Sama seperti gerandong atau mesin giling padi, circle biasanya dibawa keliling kampung untuk mendekat ke tempat yang akan dipakai. Kendaraan dengan penggerak mesin di sel ini bisa mengangkut beban berat bahkan sampai 7 orang lebih. Wih, keren! Apa le? Lah kok ajeng mriko lho, Pak. Lah kok arek munggah gek lek kok nyerekel iki. Gek dom-dom kene bae yo. Nggih, ndak apa-apa. Hati-hati le. Ya kan? Terus nih, Pak. Yo. Lambat deh. Lah, jangan ke mriko lho, Aku tak ndelok ning Trans 7 bae yo. Pak. Nyambut gawe iki. Ayo Gar, cepat kamu sudah terlambat tuh. Oh iya. Ada musik. Bolangers, ini adalah tarian Bujang Ganong. Tarian yang menggambarkan sosok pati muda yang cekatan, jenaka, dan sakti. Tergambar dari gerakan tarian yang lincah dan penuh aksi. Tak heran kalau setiap penampilannya selalu ditunggu. Wih, Linggar jago banget ya Bolangers. Keren. Bujang Ganong adalah bagian dari kesenian tradisional reog Ponorogo sama seperti tari jatil. Tapi kalau tarian Bujang Ganong memiliki banyak gerakan atraksi, tari jatil justru terlihat lebih lembut. Tarian jatil menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih. Hampir semua gerakan dilakukan serempak dan bersama-sama. Nah, ini dia yang ditunggu. Aksi dadak merah, yaitu tarian topeng berkepala singa dengan mahkota dari bulu burung merah. Topeng dengan berat lebih dari 50 kg ini hanya bisa dimainkan oleh penari yang sudah terlatih. Karena sepanjang pertunjukan, topeng harus dibawa dengan cara digigit. Bolangers, tidak hanya untuk pertunjukan festival, kesenian tradisional reog Ponorogo juga biasa tampil sebagai hiburan rakyat. Sama seperti yang sedang kami tonton kali ini.
Wah, Enggar mau memberiku tantangan nih. Siapa takut? Tidak mudah memang Bolangers. Kalau hanya sekali atau 2 kali mencoba, rasanya sulit untuk bisa melakukannya. Oh, iso. Apa nih? Yes, kita. Meskipun tidak semua tantangan berhasil aku lakukan, tapi ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bolangers, sampai di sini cerita petualangan kami kali ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.